Oke, teman-teman, ketemu lagi di vlog saya. Apa kabarnya? Yang pasti baik-baik aja ya. Kita akan ngebahas tentang controller ini. Ini untuk brushless motor ya. Nah, ini dual controller, jadi bisa tanpa hall sensor, bisa dengan hall sensor juga bisa berfungsi. Nah, ini penampakannya seperti ini. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya, untuk controllernya. Jadi di controller ini ada banyak kabel, sangat banyak sekali kabelnya. Ini cuma kalau kita ambil satu-satu nggak terlalu ribet sih. Ini yang paling besar. Biasanya di antara controller ini ada 3 kabel. Biasanya sih paling besar sih, biasanya ada 3. Nah, ini untuk motor. Jadi untuk motornya ini, untuk yang 3 fase ada 3. Nah, biasanya diikuti sama hall sensor. Nah, ini hall sensor ini rata-rata biasanya ada yang 5 atau 6 kabel. Jadi tinggal soketnya tinggal dicolokin. Atau misalkan nggak ada soketnya, misalkan teman-teman controllernya dengan ininya nggak, soketnya nggak sama, bisa googling lah ya, terus lihat di buku panduan motornya mana yang kabel power. Itu biasanya ada kabel powernya ada 2, yaitu positif negatif 5 volt, hitam sama merah, dan yang lainnya biasanya biru, kuning, hijau. Itu sinyal dari hall sensor, karena ada 3 hall sensor. Biasanya ada 3 hall sensor. Nah, yang warna putih ini saya kurang paham juga, apa buat sensor suhu apa buat apa, saya kurang tahu. Nah, terus yang intinya juga ini ada kabel power. Ini kabel ini dari baterai. Jadi dari baterai langsung ke controller. Cuma teman-teman harus pastiin juga bahwa controller ini bisa beroperasi untuk berapa volt, dari range atau pilihan dari 24, 36, 48 atau 72 volt. Harus diperhatikan juga voltasenya. Setelah itu ada ke sini dulu. Ini throttle atau ke gas. Ini 3 kabel, yang positif, negatif, sama sinyal. Ini juga biasanya dari pedalnya itu ada hall sensornya juga. Ini untuk gas, ini untuk lampu. Nah, lampu ini outputnya teman-teman harus cek juga. Untung saya cek dulu, karena ini yang keluarnya itu 36 volt, sedangkan lampu sepeda bawaannya ini cuma 12 sampai 13 volt. Harus diperhatiin juga. Terus next ada kabel, agak seribet juga nih. Ini udah. Nah, ini kabel LCD. Kabel LCD. Nah, ini kabel LCD yang ininya kelihatan. Ini kabel LCD-nya. Nah, ini untuk bypass on off, switch on off. Ini buat switch on off, karena nggak perlu saya always on, tinggal langsung dikonekin aja. Ini untuk LCD-nya, jadi sambungin ke LCD. Nah, setelah itu ada untuk sensor brake. Jadi untuk pengereman. Jadi kebetulan saya pasang untuk pengeremannya. Anda bisa lihat di video di slide videonya. Ini ada 2, yaitu untuk, sebetulnya sama sih, dari sininya cuma 1 sih, 2 kabel. Di sininya dibagi 2 jadi 4 kabel. Ini untuk rem kiri, ini rem kanan, atau kebalik juga apa-apa. Ini fungsinya untuk cut off power. Jadi ketika direm, dia memerintahkan untuk memutuskan hubungan antara baterai dan controller dan motor. Jadi begitu kita rem, motornya langsung mati. Nah, ini dikhawatirkan kalian lagi ngegas sambil ngerem. Nah, itu bahaya sih, nggak cuma bisa memperpendek umur
motor, karena lagi dikasih power kita tahan gitu. Kalau pakai ini jadi powernya ketika kita ngerem terputus, jadi nggak ada power ke motor, jadi aman. Nggak mungkin juga kita ngegas sambil ngerem juga kan, untuk proteksi aja. Next, ini untuk kabel pas pedal assist sensor. Ini koneksinya ke sini. Ini kenapa? Karena seperti ini ya, maksudnya ini kenapa bentuknya semerawut gini. Sebetulnya ini saya salah beli pedal assist sensornya, pasnya ini untuk diperuntukkan untuk crank yang tipe apa ya, kalau ini seharusnya saya ordernya yang untuk tipe Hollowtech 2, jadi beda ininya, beda apa namanya, beda dudukannya, jadi nggak bisa dipasang ke sini karena nggak ada space, karena ini tebal. Jadi saya ganti sama plastik ditambal biar agak tipis, plastik tipis maksudnya, biar agak tipis biar bisa masuk. Lagian lagi agak nongol juga sih. Seharusnya kalian juga harus tahu juga ini cranknya tipenya tipe apa, untuk kalau mau masang pas pedal assist sensor, kalian harus tahu tipe crank yang kalian gunakan. Itu tipenya yang biasa atau nggak tahu yang biasa yang kayak mana, yang jelas yang punya saya ini Hollowtech 2, itu bentuknya kayak gini. Jadi agak gede gitu kan, cara pemasangannya juga beda. Nah ini disarankan karena space di sini nggak ada, biasanya yang Hollowtech itu sebelah kanan dekat kiri pasangnya di sini. Nanti ada saya kasih gambarnya di sini ya. Untuk pas sensor untuk Hollowtech dan pas sensor untuk yang biasa ini pasang gini. Jadi kalau kita putar ini akan memicu sinyal ke sensor ini dan akan mengirimkan data, memerintahkan untuk memutarkan motor. Itu sih simple. Sebetulnya sih kalau tahu simple, tapi kalau nggak tahu ya ribet juga gitu. Terus biasakan teman-teman juga lihat buku panduannya untuk controllernya, karena controller ini ada macam-macam. Ada yang ada throttle-nya, ada yang enggak, terus ada yang buat switch on off powernya, macam-macam. Terus ada yang ada brake lever-nya, ada yang pakai, ada yang enggak gitu. Jadi harus dilihat juga. Ada juga yang enggak ada lampunya, itu tergantung dari controller itu sendiri. Ya, jadi ingatkan untuk selalu membaca buku panduan. Kita coba ya. Tuh. Kelihatan nggak? Nah, ini ada nyala. Oh. Mantap. Jadi ketika kita putar, itu kayaknya biar jelas rantainya dibuka dulu ya. Bagusnya sih dibuka dulu. Ini nggak ada rantai ya. Tuh. Kita lihat ya. Ini rantainya dicopot. Begitu ada sinyal kirim, powernya langsung nyala. Oke, gitu aja teman-teman. Selebihnya kita akan coba nanti dengan mempergunakan throttle. Kita coba di jalan hasilnya seperti apa. Yang pastinya ini udah berfungsi dengan baik, berputar dengan sukses. Jadi pakai baterai rakitan, bikin baterai rakitan sendiri, kontrolernya dari pihak ketiga, maksudnya pihak ketiga. Pokoknya kontrolernya bukan originalnya, terus LCD-nya juga diganti, bukan originalnya, semuanya diganti. Yang cuma ini aja dibongkar sih ya, menjadi 3 fase keluar output dari sini. Ini mau nanti
kedepannya juga mau diganti, pasnya disimpan sebelah kanan, atau apa namanya, pedal assist sensornya yang sebelah kanan, yang biar sembunyi lah, biar bagus gitu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, kalian boleh bertanya di kolom komentar. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman yang mempunyai sebuah elektrik yang ya bukan bermasalah ya, setidaknya ingin coba-coba untuk mengotak-ngatik pengetahuan juga. Jadi sebetulnya sangat simpel sekali untuk sepeda elektrik itu dari baterai kasih power ke controller, dari controller itu kita diatur, dari controller diatur nih powernya mau segimana, listriknya yang keluar ini kayak apa ya, di sini kayak terminalnya lah gitu kan, outputnya mau dikasih berapa kesininya itu bisa diatur di controllernya. Ada LCD-nya biar kelihatan. Gitu aja, simpel sih. Selebihnya itu aja. Selebihnya gimana sepedanya kuat nggak untuk menopang motor itu sendiri untuk kecepatan. Mungkin kalau pakai motor agak sedikit kencang ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita nanti coba di jalan. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.